Kalau misalnya memilih warna khususnya untuk bangunan, entah itu bangunan rumah, kafe, perkantoran. Warna itu kan salah satu elemen yang penting dan krusial dalam tampilan eksterior, interior bangunan. Berarti ini tuh sudah ada memang ada faktor psikologinya ya. Kalau misalnya warna orange itu bisa menstimulasi ide-ide kreatif. Dari warna-warna yang kita pilih itu bisa mempengaruhi mood kita sehari-hari di dalam ruangan itu. Iya, betul. Kemudian untuk pemilihan warna ini bukan sekedar hanya di dinding aja, tapi bisa melalui material lain. Jadi bisa kita kombinasikan antara yang warna pink tua dan pink soft. Itu nanti bisa jadi tampilan ruangannya lebih terlihat lebih elegan dan lebih bervariasi gitu. Halo semuanya, kenalin aku Zia. Nah, aku super excited banget nih Fat, karena kali ini kita akan bahas seputar bangunan. Gak cuma bangunan, kita bakal bahas tentang material bangunan, tentang warna-warna, ataupun pemilihan cat untuk bangunan nih. Karena seperti yang aku tahu nih Fat, kalau misalnya kita mau ngecat bangunan atau ngecat resto, rumah dan sebagainya, itu nggak bisa sembarangan pilih cat. Karena kita harus lihat mulai dari lingkungannya, konsep ruangan atau bangunannya dan sebagainya nih. Pokoknya banyak banget yang akan kita bahas kali ini. Tapi kita nggak mungkin nih sendirian aja. Kita harus didampingi oleh orang yang sudah profesional di bidangnya. Kita langsung datengin aja Mbak Dita. Halo Kak. Halo, silahkan langsung duduk aja. Oke Mbak Dita. Nah, teman-teman kita sudah datang ini Mbak Dita. Dia sudah lama berkecimpung di dunia mungkin bangunan atau pemilihan warna bangunan ya Kak gitu. Mungkin bisa dikenalin nih sama Key Home Lovers di rumah. Boleh? Ya, halo Key Home Lovers. Perkenalkan, saya Dita, salah satu tim desainer arsitektural dari Arsikria Arsitek. Sebelumnya terima kasih ya buat Key Home terutama sudah mengundang saya untuk join di talk kali ini. Oke, sama-sama. Mbak Dita udah sarapan nih hari ini? Ya, alhamdulillah udah Kak. Udah ya, udah berarti semangat ya kita Kak. Semangat ini. Oke, kayaknya udah alhamdulillah. Kamu udah? Kenyang. Jadi kita punya banyak tenaga nih untuk ngobrol panjang lebar ya Mbak hari ini gitu. Oke nih, terus nih Mbak, aku tadi udah sempat ngobrol sama Fatma. Kalau misalnya memilih warna khususnya untuk bangunan, entah itu bangunan rumah, kafe, perkantoran, sekolah dan sebagainya, itu tuh nggak bisa asal-asalan gitu. Misalnya kayak rumah aja nih, misal aku suka warna pink nih Mbak, itu nggak bisa terus tiba-tiba rumahnya warna pink gitu. Nah, betul. Kan gitu. Nah, kita tuh di sini mungkin teman-teman di rumah juga ada yang bangun rumah atau ada yang mau ngecat rumahnya tapi masih bingung. Mungkin Mbak Dita ini punya saran atau tips gitu untuk pengaplikasian warna cat yang tepat untuk bangunan atau hunian mereka nih. Oke, jadi sebelum masuk ke tipsnya itu kita harus tahu ya warna itu kan salah satu elemen yang penting dan krusial dalam tampilan eksterior, interior bangunan, misalkan rumah kita. Nah, jadi nggak bisa sembarang kita memilih warna. Ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan supaya tampilan secara keseluruhan bangunan itu bisa terlihat harmonis gitu. Jadi yang pertama itu kita harus tahu sifat atau psikologi warna itu sendiri. Mungkin dari teman-teman semua udah pada tahu tentang teori warna, teori-teori dasar warna seperti misal warna biru itu kan biasanya bisa membangkitkan suasana yang tenang gitu. Berbeda dengan warna hijau yang lebih segar. Terus kalau misal warna kuning atau warna oranye itu bisa menstimulasi untuk meningkatkan ide-ide kreativitas. Dan warna merah itu bisanya identik dengan warna yang berani dan semangat gitu. Jadi pertama kita harus perlu tahu sifat-sifat dari warna itu sendiri. Oke gitu Mbak. Berarti ini tuh sudah ada memang ada faktor psikologinya ya. Kalau misalnya warna orange itu bisa menstimulasi ide-ide kreatif. Kalau warna hijau itu lebih segar gitu. Terus kalau warna tadi biru ya? Iya biru itu kalau biru tenang. Menenangkan gitu ya Mbak. Oke. Berarti dari warna-warna yang kita pilih itu bisa mempengaruhi mood kita sehari-hari di dalam ruangan itu. Iya betul. Gitu. Jadi dari warna-warna itu kan setelah kita tahu sifat dari warna itu, jadi kita bisa mencocokkan dengan fungsi ruang yang ingin kita
pilih warnanya itu. Jadi misal fungsi ruangnya itu kamar tidur, kan biasanya kita butuh moodnya yang menenangkan, butuh yang warm. Jadi pemilihan warnanya juga mengikuti untuk yang warna-warna yang soft, lembut, bisa warna netral dipadukan dengan aksen yang misal biru muda atau hijau muda, dan itu tentunya berbeda dengan fungsi ruang yang lainnya. Misal ruang kerja itu kan butuh sesuatu yang fokus dan ada spot yang bisa meningkatkan ide sama kreativitas kita. Jadi menggunakan warna-warna yang cerah, misal kuning, oranye, atau warna hijau yang bisa meredakan kejenuhan itu gitu. Jadi perlu tahu fungsi ruangnya juga dan dicocokkan dengan pilihan warna itu gitu. Aku mau tanya nih, kalau Fatma suka warna apa? Suka warna pink sih. Kalau pink iya. itu lebih ke nuansa apa ya, Kak? Sama rumahnya kayak gitu, bisa pakai badangan apa? Nah, kalau pink biasanya kan bisa dipadukan dengan warna netral. Karena warna netral seperti krem, putih, abu-abu muda itu kan warna-warna yang bisa masuk di semua konsep bangunan ya. Jadi kita juga perlu melihat secara keseluruhan konsep bangunan atau rumah tinggalnya tuh seperti apa. Misalkan modern, minimalis, itu juga harus disesuaikan pemilihan warna juga. Kemudian untuk pemilihan warna ini bukan sekedar hanya di dinding aja, tapi bisa melalui material lain, bisa material lantai, plafon, kemudian material di fasad itu ada misal penggunaan panel kayu kah atau batu alam, itu juga mempengaruhi dari keseluruhan konsep bangunan itu. Ya. Pastri itu yang baru. Iya. Rekomendasinya mungkin ya? Iya. Misal rekomendasi. Nah, kalau untuk set yang cocok dengan warna itu tergantung dengan karakteristik dari pemilik rumah sendiri. Balik lagi. Iya, balik lagi. Jadi kalau misalkan dari pemilik rumah itu pengennya, saya pengen konsepnya kayak gini. Jadi sebisa mungkin kita menyesuaikan dengan konsep itu, walaupun misal konsepnya itu yang diambil klasik, tapi dari pemilik rumah itu pengen menghadirkan warna merah terang gitu. Jadi kan otomatis secara teori arsitektur tidak masuk Nggak ya, nyambung warna ya. nggak nyambung. Jadi sebisa mungkin kita menghadirkan warna merah tersebut hanya sebagai aksen, bukan warna dominan di bangunan itu. Misalkan di wall paintingnya, wall dekornya, atau di misal penggunaan warna bantal, warna sofa itu masih bisa diterapkan. Misal nih, sepemilik rumah tuh suka warna merah, dia pengen ada warna merah lah di rumahnya, tapi nggak masuk nih sama konsep rumahnya gitu. Kita bantunya di ornamen-ornamennya tadi ya, mungkin spraynya warna merah atau kap lampunya warna merah bisa, seperti itu. betul. Jadi nggak melulu tentang temboknya harus warna merah nih kayak gitu. Oh gitu, kalau gitu masih bisa disambung-sambungin dengan konsep-konsepnya nanti gitu ya. Oh seperti itu. Oke. Nah kalau misalnya nih, misal tadi Fatma kan suka warna pink. Sedangkan warna pink nih bisa kita lihat juga ya di belakang ini, warna pink tuh ada banyak banget. Ada warna pink muda, pink tua, pink soft tipis, hampir putih kayak gitu. Nah, kalau misalnya yang cocok atau ideal untuk kamar nih, kamar kan kita gunaan sehari-hari gitu ya Kak. Itu tuh cocoknya mana? Yang misalnya pink tua atau pink muda atau yang mendekati pink putih gitu atau gimana nih? Sebenarnya itu bisa dikombinasikan ya. Karena kalau misal pinknya sama semua itu kan jadi terkesannya ruangnya jadi monoton. Jadi bisa kita kombinasikan antara yang warna pink tua dan pink soft. Itu nanti bisa jadi tampilan ruangnya lebih terlihat lebih elegan dan lebih bervariasi gitu. Jadi tapi ada cara kombinasiinnya itu gimana Kak? Maksudnya aku masih belum ngerti. Maksudnya misalnya tembok, misalnya ada 4 sisi tembok nih. Itu nanti ada yang warna pink tua, pink muda atau gimana? Ya misalkan kan ada 4 sisi ya di dinding. 4 sisi. Jadi misalkan di salah satu di bagian backdrop kasur itu bisa nanti ditempatkan pink yang lebih tua. Gitu. Nanti di sisi dinding lainnya bisa lebih muda gitu. Jadi ada salah satu spot yang memang itu jadi point of interest dari ruang tersebut. Gitu. Kalau kayak gitu tuh pengaruhnya di apa? Apakah ruangannya nanti akan terlihat lebih luas atau biar nggak terlalu gelap ruangannya kalau misalnya pakai pink tua semua gitu? Iya, itu pengaruh juga Kak. Pemilihan warna terang dan gelap itu kalau misal di ruangan sempit itu cocoknya memang menggunakan warna-warna yang terang. Terus untuk aksen memang ada salah satu spot yang warnanya itu lebih gelap, itu nanti nuansanya akan jadi ruangan terlihat lebih luas gitu. Oh gitu, betul Kak. Berarti kalau misalnya memang punya warna kesukaan untuk kamar itu jangan ngeblok warna gelap semua betul. ya Kak. Karena kalau gelap semua nanti ruangan terlihat lebih sempit gitu.
Oke, berarti penjelasannya kayak gitu ya Kak. Jangan ngeblok warna. Kalau memang punya warna favorit nih, Kiam Lovers, kamu bisa pilih warna muda dan warna terang itu dikombinasikan. Misal tadi yang backdrop itu warna yang lebih gelap dan sisi-sisi lainnya itu warnanya lebih terang. Nah, terus nih Kak, ngomong-ngomong soal warna gelap dan warna terang. Kita ini kan kadang ada kamar yang ada jendelanya nih, tapi itu kadang cahaya matahari itu nggak masuk gitu, atau misalnya memang dia benar-benar malahan rumahnya itu full banyak kacanya gitu. Iya. Nah itu tuh ada pengaruh juga nggak sih untuk pemilihan lightingnya? Oh iya betul. Kalau cahaya itu juga jadi elemen yang penting ya dalam cerminan dari warna dinding atau warna-warna yang ada di dalam ruang. Jadi kalau misalkan warna abu-abu itu, misal abu-abu muda, itu ketika siang dan malam hari itu bisa terlihat berbeda, Kak. Gitu. Jadi kalau misal di siang hari, abu-abu itu akan terlihat lebih hangat dibandingkan di malam hari. Misal menggunakan lighting kamarnya itu pakai tone lighting yang cenderung cool white yang kebiru-biruan. Jadi otomatis warna abu yang dicerminkan itu lebih terlihat kebiru-biruan. Jadi lighting itu juga berpengaruh juga terhadap cerminan warna yang ada di dalam ruang. Oke, untuk itu Kiam Lovers. Jadi memang lighting itu sepengaruh itu ya Kak, untuk nuansa ruangan atau nuansa kamar gitu. Jadi untuk pemilihan warna lampu pun itu juga harus disesuaikan dengan kondisi ruangannya atau kebutuhan ruangannya gitu ya. Jadi mungkin kalian nih misalnya tadi pemilihan cat warnanya abu-abu, kalau pagi itu warnanya bisa lebih hangat, tapi kalau malam itu bisa jatuhnya ke cool tone gitu ya, tergantung dengan tone lightingnya. Kalau misal di kamar kan biasanya menggunakan tone lightingnya harusnya cenderung warm ya, karena bisa menciptakan suasana yang hangat gitu. Jadi otomatis juga warna abu-abunya jadi kekuningan gitu. Gitu. Jadi disesuaikan dengan fungsi ruang juga. Kalau misal di ruang yang butuh fokus, kayak misal ruang kerja atau dapur, itu kan butuh sesuatu yang detail gitu pengerjaannya. Jadi gunakan tone lighting yang juga cenderung cool putih gitu. Jadi warna-warna yang dicerminkan di furnitur atau di dinding juga lebih terlihat cool gitu. Kayak gitu tuh Kiam Lovers. Jadi tips dari Kak Dita nih, kalau memang mau pencahayaannya itu untuk di kamar tidur, itu pilih yang warm tone. Tapi kalau mungkin ruangan itu sering dipakai untuk berkegiatan, misalnya masak di dapur atau perkantoran gitu, itu bisa pilih yang cool tone ya Kak, atau warna putih gitu. Soalnya setelah dipikir, kalau misalnya perkantoran warnanya warm juga bikin ngantuk ya. Benar. Jadi mempengaruhi mood juga aktivitas di dalamnya gitu. Oke, jadi kayak gitu tadi penjelasannya nih Kiam Lovers. Nah, mulai dari ini kan tadi kan lighting. Nah, sekarang aku mau nanya tentang tren tahun ini. Kira warnanya tuh apa aja sih Kak ya tren tahun? Oke, kalau ngobrolin soal tren, pengalaman saya akhir-akhir ini klien datang ke kami Arsigria Arsitek itu lebih dominan suka warna-warna yang earthy tone dan netral. Jadi contohnya kayak warna-warna abu, krem, beige, terus nanti dipadukan dengan warna terakota, sage green, biru. Itu sekarang mungkin masih jadi tren ya. Iya, tapi kan tren itu hanya sebagai inspirasi saja sebenarnya. Masih balik lagi ke karakter dari pemilik rumah itu sendiri. Nah, biasanya desain rumahnya kayak gimana? Kalau misal pakai warna terakota seperti itu, minimalis sama kalau misal menggunakan warna terakota ya itu biasanya identik sama tropis atau industrial ya. Kan warna terakota itu bisa muncul dari warna dinding atau bisa penggunaan material bata expose itu. Itu biasanya ini sih lebih ke industrial dan tropis. Berarti walaupun misal trennya tahun ini itu earthy tone. Earthy tone ya, itu biasanya tuh warnanya coklat. Iya, coklat lebih ke yang alam natural, kayak batu gitu. alam, penggunaan kayu gitu. Tapi nggak melulu kita tuh harus mengikuti tren saat ini nih Kiam Lovers. Jadi tetap disesuaikan aja sama karakter penghuni rumah ya. Kalau misalnya mau bangun rumah seperti itu. Cuman mungkin sekarang itu banyak juga yang masih banyak yang pakai tema-tema industrial nih Kak. Iya kan, masih banyak kan, dan itu masih nyambung ya ke earthy tone tadi. Apa udah beda nih
kalau industrial sama earthy tone itu? Masih Kak, biasanya di industrial itu kan warna-warna yang dipakai juga Kak cenderung coklat, terus ada bata expose, matte expose itu abu-abu, jadi masih nyambung gitu deh. Oh masih nyambung-nyambung aja ya. Berarti kalau misalnya kalian nih pengen bangun rumah tema industrial tuh biasanya kan abu-abu atau aci-acian gitu. Tapi kalau misalnya interiornya mungkin dimasukin warna-warna misalnya kayak coklat kayak gini nih, itu masih bisa masuk ya Kak. Ya. Gitu. Oke, berarti sebenarnya segala sesuatunya itu bisa dibicarakan ya. Iya, sebenarnya bisa sama diskusi. Iya. Oke. Kan kami sebagai desainer juga menjembatani keinginan klien itu dengan teori arsitektur yang udah ada ya. Jadi kita berdiskusi bagaimana memvisualisasikan. Biasanya kan kalau klien inginnya seperti ini, ternyata memang sebenarnya itu tidak sesuai dengan teori, kita masih bisa didiskusikan di mana kita bisa mengasih saran gitu. Biasanya dengan saran-saran tersebut klien lebih terbuka gitu. Oke, berarti berarti pada intinya itu tadi ya Kak, walaupun sudah ada misalnya taruhlah udah ada patokannya nih kalau misalnya industrial tuh warnanya ini gitu. Tapi aku pengennya tetap ada warna pinknya Mbak, walaupun nggak masuk betul. Tapi tetap masih bisa didiskusikan dan tetap hasilnya bakalan bagus ya hasilnya. Oke. Nah terus kadang nih misalnya kita itu kan misal kita mau ngecat ulang rumah nih atau kita mau renovasi nih teman-teman. Tapi kan renovasi itu kan membutuhkan biaya nggak sedikit ya Mbak. Misalnya ngecat rumah atau bayar tukang itu kan juga hal yang tidak kita lakukan untuk rutinitasnya sebulan sekali. Mungkin ada aja ya yang sebulan sekali, tapi kayaknya kok jarang gitu. Nah, kalau misalnya nih, ada nggak sih tips cari cat atau cari warna untuk bangunan biar kita tuh nggak bosen gitu, nggak cepet bosen gitu. Kadang biasanya kalau aku nih ya, kalau aku tuh biasanya ngecat rumah paling cuman pas lebaran aja, setahun sekali gitu ya. Nah, tapi mungkin sebelum itu tuh udah bosen gitu. Nah, ada gak sih tipsnya biar kita tuh gak cepet bosen dengan warna-warna yang misalnya jarang kita cat ulang lagi kayak gitu-gitu. Mungkin dari Mbak Dita ada tipsnya. Oke. Jadi buat key home lovers juga yang mungkin mengalami masalah yang sama dengan kakaknya ini. Jadi yang pertama itu gunakan warna-warna netral. Jadi warna putih, warna abu muda, beige itu sebagai warna dominan di area yang besar gitu. Di dalam rumah itu, entah itu di dindingnya itu bisa pakai warna netral. Nah, untuk itu mainkan di aksennya Kak, untuk warna-warna yang lebih bold. Jadi misal ada penggunaan warna navy, marun, itu bisa di aksennya saja. Jadi ketika kita bosan, merasa pengen suasananya diganti nih, pengen konsepnya berubah, yang diganti itu aksennya aja. Jadi nggak melulu harus ganti catnya semua gitu. Jadi aksen misal kayak furnitur atau gorden, misal warna-warna ya di dekorasi gitu, itu bisa diganti. Berarti maksud dari aksennya itu tuh adalah mungkin bagian furniturnya, betul. Atau tadi kayak gorden dan segala macam itu ya Kak, kayak gitu. Jadi bikin nggak melulu putih semua nih gitu. Nanti furniturnya mungkin temboknya putih catnya, tapi furniturnya warnanya abu-abu atau warna coklat kayak gini juga masih bisa gitu ya. Berarti itu tadi tipsnya. Kalau kalian nih tipikal orang yang cepet bosen tapi kayaknya nggak mungkin sih gonta-ganti cat tembok setiap hari, nggak mungkin ganti-ganti cat tembok setiap hari. Jadi mungkin itu tadi tipsnya dari Kak Dita. Mungkin Fatma ada apa pertanyaan selanjutnya atau mau nanya lagi nih mumpung ada Mbak Dita sebagai ahlinya di sini? Iya betul. Kan bosan nih, warnanya gitu mulu. Nah, itu mempengaruhi emosi gak sih sebenarnya? Kalau mempengaruhi emosi iya betul. Sama balik lagi kan ke tadi, kita harus tahu sifat-sifat warna itu. Jadi pemilihan warna juga berdasarkan itu tadi sifat-sifat psikologi warna itu sendiri. Karena emang memancing emosi. Kalau misal menggunakan warna yang terlalu terang gitu kan, otomatis pandangan kita juga merasa kayak jenuh atau gimana gitu. Jadi perlu dipertimbangkan juga pemilihan warna. Iya. Oke. Iya berpengaruh sekali.
sesuaikan dengan sesuai sama tempatnya. Iya, betul. Oke, Kak, tadi kan aku sempat bilang nih, kalau misalnya kadang rumah aku ini nih, ngecatnya tuh cuman setahun sekali, waktu lebaran nih misalnya, lo kan lebaran nih gitu. Nah, cuman mungkin ada case di mana sebelum setahun sekali itu, cat di rumah aku tuh udah pudar gitu. Oke. Iya, jadi kan tapi kita kayak nunggu momen ya nanti lah ngecatnya nanti aja gitu. Nah, ada gak sih mungkin teman-teman di rumah atau kayak lovers di rumah ini juga punya keresahan yang sama nih kayak aku, kayak belum ada setahun tapi kok cat di rumah aku tuh udah pudar dan segala macam. Nah, mungkin Mbak Dita nih ada tips tersendiri gimana biar cat di rumah itu lebih awet gitu. Oke, jadi buat key home lovers semua, misal untuk catnya supaya tidak mudah pudar itu bisa yang pertama pastikan pilih cat yang berkualitas. Gimana yang berkualitas itu yang tahan cuaca, terus yang kalau misal cat yang di interior itu bisa yang tidak gampang bisa dibersihkan intinya, bisa washable gitu. Terus yang kedua, sebelum mengecat itu harus dilapisi dengan lapisan dasar atau cat primer gitu. Kemudian kalau misal untuk ketahanan lama pada bagian eksterior juga sebenarnya diperlukan untuk cat waterproofing juga supaya tahan lama juga gitu, Kak. Oke, berarti tadi urutannya itu biar lebih maksimal itu harus pakai primernya dulu. Terus kalau memang itu cat untuk eksterior maupun cat untuk interior itu ada pemilihannya sendiri-sendiri ya, Iya, Kak? ada klasifikasinya sendiri. Jadi perlu diperhatikan. Jadi misal nih kita tuh punya kita pengen ngecat luar rumah, depan rumah itu memang harus pakai eksterior biar lebih awet juga, tahan lama, tahan cuaca, dan tadi juga harus dibarengi dengan primer cat dasarnya. Oke, seperti itu nih Kiam Lovers. Nah, ngomong tentang eksterior tadi, kalau misal cat di luar rumah berarti harus double ya, Kak. Harus pakai primer, harus benar-benar pakai cat yang lebih aman lagi dan cocok untuk eksterior ya. Iya, betul, Kak. Berarti harus sesuaikan dengan lingkungan juga. Iya. Oke. Nah, kemarin kan kita udah drop question di Q&A di Instagram nih. Ada beberapa netizen yang sudah drop question dari Kak Puff. Nah, ini ada yang tanya, warna tiap ruangan itu bisa dikelompokin nggak sih, Kak? Oke, mungkin balik ke fungsi ruangnya terlebih dahulu ya. Kalau di rumah tinggal kan biasanya ada ruang tamu, ruang keluarga, dapur, ruang makan, kamar tidur, dan kamar mandi. Sebenarnya secara teori tidak ada harus ruang-ruang tertentu harus warna ini gitu. Itu balik lagi ke konsep rumah keseluruhan dulu. Itu misal klien itu pengen rumah minimalis, jadi sebisa mungkin antara misal di kamar tidur pengen warna biru gitu, warna dapurnya warna hijau, itu otomatis harus pilih warna biru dan hijau itu yang bisa nyambung. Jadi jangan yang satu cerah banget, yang satu gelap banget ya. Jadi masih bisa senada gitu. Oke, jadi setiap ruang tetap bisa, tapi jangan kembali lagi jangan diblok semuanya gitu ya, Kak. Betul. Jadi tetap harus ada yang soft, ada yang lebih bold gitu. Jangan semuanya tiba-tiba bold, jangan semuanya tiba-tiba soft juga mungkin ya gitu. Oke nih, ini ada pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kak Aang juga. Kak, warna cat selain abu-abu dan putih untuk rumah industrial nih apa? Boleh dong dikasih inspirasi biar nggak melulu tentang semen. Maksudnya mungkin kalau industrial tuh abu-abu, putih, sama semen acian itu tadi ya, Kak. Nah, mungkin Kak Dita nih punya tips kalau industrial tuh nggak melulu tentang warna itu tuh. Oke, mungkin tadi kan sempat kita bahas sedikit ya tentang konsep industrial sendiri. Jadi untuk pemilihan warna di misal rumah atau kafe yang industrial itu nggak melulu tentang catnya yang harus abu-abu, semen expose gitu. Jadi bisa ada material tambahan gitu yang bisa mempercantik dari bangunan itu sendiri. Contohnya misal bata expose itu kan warnanya terakota, dimana itu bisa jadi aksen dari bangunan itu. Terus kemudian penggunaan misal pintu, jendela itu kan kusennya kan bisa kita pilih, misal mau kayu kah atau aluminium yang warnanya putih atau yang hitam. Itu juga bisa menampilkan warna-warna tersendiri, Kak, dalam bangunan itu gitu. Jadi nggak perlu harus semuanya semen expose gitu. Jadi ada spot-spot tertentu yang misal bisa pakai kayu atau bata expose gitu. Jadi gitu tuh, Kiom Lovers semua. Ini itu nggak cuman tentang melulu warna abu-abu, warna putih atau warna hitam ya kayak gitu. Jadi kamu bisa nambahin
ornamen-ornamen misalnya seperti material kayu untuk fungsi jendelanya itu Iya. atau pintunya mungkin ya, pintu rumahnya bisa di itu. panel dinding juga Oke, gitu. gitu. Jadi nggak melulu warna itu aja Cuma ya. expose aja gitu. Oke, Kak Ang juga semoga pertanyaannya terjawab nih. Mungkin Fatma ada lagi nih pertanyaan dari Kiom Lovers. Ada lagi nih Kak, sama mengembangin style tadi kan otomatis harus nuansanya sama ya, kayak abu-abu seperti itu. Nah, itu ada nggak biar tipsnya biar warna tuh nggak kontras? Jadi kayak misal pas di kamar anak atau kamar ibu, misal nuansanya pengen beda, kayak nggak lepas banget tuh nuansanya. Ada Kak? Oh iya, balik lagi ke tadi ya. Kan untuk warna yang dominan dipakai itu harusnya kan warna netral ya. Kayak misal krem, abu muda itu. Kemudian untuk kontrasnya itu justru di aksennya atau di salah satu dinding aja. Jadi nggak semuanya di catnya yang bold gitu. Jadi biar tidak ada ketimpangan antar ruang, tetap yang dominan warna netralnya itu. Jadi aksennya justru yang bold gitu. Oh gitu, berarti ya tadi ya kayak misalnya kap lampu, misal ada lampu tidur nih, tiba-tiba warnanya yang lebih bold aja. Iya, Terus misalnya temboknya nanti warnanya abu-abu aja gitu, itu bisa apa ya? Mungkin biar nggak terlalu flat gitu kali ya. Oke. Nah ini tadi kita udah bacain pertanyaan-pertanyaan dari Kihome Lovers di rumah ya Kak. Nah kemarin tuh kita ngadain giveaway nih di Instagramnya Kihomart. Jadi buat teman-teman atau Kihome Lovers yang drop pertanyaan terbaik itu akan menangin giveaway dari kita nih. Nah oke, sekarang aku akan ngumumin aja. Untuk pemenang pertama itu ada dari Cerak Empuf, lalu yang kedua dari Aang juga, dan yang terakhir ada dari Rico Aldia. Selamat untuk pemenang giveaway pada kali ini. Nah selanjutnya nih Kak, nah sebelum kita tutup, ini ada tips and trik dari Kak Nita Kak dalam memilih warna tuh kayak gitu. Oke, jadi merangkum penjelasan saya tadi, mungkin ini buat yang masih bingung ya untuk menentukan warna rumah tuh pengennya yang gimana sih. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu konsepnya tuh pengen rumah yang kayak apa. Misal minimalis kah, atau modern tropis, atau klasik. Itu nanti justru menentukan tampilan rumahnya itu sendiri akan seperti apa gitu. Yang kedua itu balik lagi ke tadi penggunaan warna-warna netral untuk area yang besar yang dominan. Kemudian mainkan aksennya yang lebih bold itu warnanya di aksen di misal di furnitur atau di wall decor dan lain-lain itu. Kemudian terkait dengan cat itu untuk pemilihan cat sendiri itu pilihlah cat yang berkualitas. Terus pilih cat yang sesuai dengan kegunaannya, fungsinya. Untuk eksterior yang menggunakan eksterior, kemudian interior juga pakai cat yang memang ditujukan untuk interior. Mungkin itu sih tipsnya. Nah, yang Lovers jadi gitu ya penjelasan dari kita. Nah, langsung aja sebelum closing, buat yang mau cari informasi lebih detail buat Kihomart, bisa follow atau juga subscribe ke kita, dan juga bisa banget untuk yang mau renovasi rumah bisa langsung ke kita. Iya, kalau misal dari teman-teman Kihome Lovers sendiri itu ada yang ingin desain rumah atau desain kafe atau desain bangunan lainnya, itu kalau mau cari info-info terlebih dahulu tuh bisa kunjungi di sosial media kami, bisa di Instagram, TikTok, YouTube atau Facebook di @arsigria. Tapi kalau misal mau lihat portofolio terbaru, project-project yang desain yang sudah terbangun atau yang project-project desain terupdate itu bisa kunjungi website kami di www.arsigria.id. Gitu. Atau kalau mau misal datang langsung ke kantor juga bisa di kantor kami itu di Jalan Wonosari, kilometer 5, Banguntapan, Bantul. Jadi kami tunggu di Arsigria Arsitek. Nah, Kihome Lovers, kita udah selesai nih bincang-bincang dan mengulik semua tentang cat, tentang bangunan bareng Mbak Dita dari Arsigria Arsitek nih. Jangan lupa nantikan episode-episode Kihome Talk selanjutnya. Kihomart, si pasti lengkap.